Dugaan suap proyek rel mengular ke Medan, KPK resmi tetapkan tersangka. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya menuntaskan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Kali ini, lembaga anti rasuah itu mengonfirmasi telah menetapkan tersangka baru untuk klaster wilayah Medan, Sumatera Utara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan sejak tahun lalu. Untuk tersangkanya sudah ada, ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 14/10. Namun, Budi menyebut pihaknya akan memverifikasi apakah identitas tersangka sudah pernah diumumkan kepada publik atau masih menunggu keputusan internal lembaga. KPK juga memastikan bahwa proses penyidikan untuk klaster Medan masih terus berlanjut, termasuk memanggil sejumlah saksi penting. Pada hari yang sama, lembaga tersebut memeriksa mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restiawan, Dokter, serta Ketua Kadin Solo, Ferry Septa Indrianto, FSI. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam pengaturan proyek perkeretaapian. Kasus besar ini berawal dari operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan KPK pada tanggal 11 April tahun 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian, BTP, kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini telah berganti nama menjadi BTP kelas 1 Semarang. OTT tersebut membuka pintu lebar bagi penyidik menemukan dugaan praktik suap dan pengaturan tender proyek rel di berbagai wilayah Indonesia. Sejak OTT itu, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap sejumlah pihak yang terlibat. Hingga November tahun 2024, jumlah tersangka terus bertambah menjadi 14 orang, termasuk 2 korporasi. Kemudian pada tanggal 12 Agustus tahun 2025, KPK kembali menahan tersangka ke-15, seorang ASN Kemenhub bernama Risna Sutriyanto, RS. Rangkaian proyek yang diduga syarat penyimpangan itu meliputi pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek rel di Makassar, 4 proyek konstruksi dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera. Nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam penyelidikan awal, KPK menemukan indikasi kuat adanya rekayasa tender. Pemenang proyek diduga telah diatur melalui kesepakatan tertutup antara sejumlah pejabat dan pihak swasta. Proses administrasi hingga tahap penentuan pemenang tender disebut telah diskenariokan untuk menguntungkan kelompok tertentu. KPK menegaskan akan terus membuka babak baru penyidikan di klaster-klaster lainnya. Setiap rupiah yang diselewengkan dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, tegas Budi. Publik kini menanti, apakah penetapan tersangka baru di klaster Medan akan menyeret nama-nama besar lain di tubuh Kemenhub maupun pengusaha rekanan DJKA.